Selamat datang di Lintas Budaya, podcast yang mencoba menyelami akar makna dan harapan dari budaya Indonesia. Kita hidup di masa yang serba cepat, serba digital, dan serba visual. Tapi di antara scroll, swipe, dan likes itu, apakah kita masih sempat menengok ke belakang dan bertanya siapa kita sebenarnya? Hari ini kita akan membahas tema mewarisi tradisi di era digital. Saya ditemani dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mas Fadil, peneliti tradisi dari Riau. Halo semuanya, saya Fadil, saya peneliti budaya dari Riau. Dan yang kedua ada Mas Rizal, seorang konten kreator muda Madura yang konsisten mengangkat budaya lokal ke platform digital. Halo semuanya, saya Rizal, saya konten kreator dari Madura. Saya di sini memulai dari Mas Fadil terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun meneliti budaya lisan, apakah Mas Fadil merasa budaya lokal kita sekarang sedang terancam, terus berkembang, atau justru stagnan? Kalau menurut saya ya budaya kita itu kalau dibilang berkembang ya pastinya berkembang karena seiring dengan perkembangan zaman era digital ini budaya lokal pastinya akan terkenal ke luar negeri. Tapi di sisi lain menurut saya budaya lokal juga terancam karena dengan era digital ini budaya luar juga bisa masuk ke Indonesia yang mengakibatkan generasi Z atau generasi muda zaman sekarang itu bisa gimana ya terpaku atau mengikuti budaya luar hingga budaya lokal itu bisa terlupakan. Menurut tanggapan Mas Rizal, kamu sebagai generasi Gen Z, melihat ini gimana? Nah, kalau menurut saya, data generasi Gen Z itu sangatlah menyedihkan. Soalnya kan di kita sendiri itu sering ini apa? Sering sering meniru budaya luar gitu. Kebanyakan kita sebagai contohnya itu kayak kita hal-hal kecil aja seperti lagu gitu. Kita sering mendengarkan lagu-lagu luar gitu. Pakaian lagi. Kita sering menggunakan pakaian-pakaian luar gitu. Jawaban Mas Rizal ini sangat bagus. Jadi permasalahannya bukan anak mudanya yang malas, tapi cara penyampaian budayanya yang belum nyambung ke gaya hidup mereka. Ya itu sebenarnya ada benarnya juga, tapi ya kembali lagi yang seperti saya bilang tadi ada hubungannya itu dengan era digital. Itu pasti akan berpengaruh ke budaya lokal Indonesia ini. Menurut Mas Fadil, pandangan Anda tentang viralnya pacu jalur dari Riau yang Menduna ini gimana? Jelasnya bangga dong, kan dari Riau gitu. Apalagi menurut orang kan Riau itu terkenal dengan sawitnya doang. Nah, dengan pacu jalur ini kan Riau bisa dilihat mendunia gitu kan, bukan hanya sawitnya saja, tetapi budayanya juga yang keren gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara mengemas budaya agar menarik, tapi juga tetap menghormati sumbernya. Ya, benar sekali itu. Apalagi kan sekarang ini budaya kita tuh semakin sedikit yang meneruskannya gitu. Gitu, Mas. Ada anggapan generasi muda itu cuma jadi penonton budaya. Gimana menurut pandangan kalian? Nah, kalau menurut pandangan saya ya, kita tuh sebenarnya juga nggak apa-apa jadi penonton, tapi kita harus melakukan atau memperkenalkan budaya kita itu ke dunia luar gitu. Agar kita itu bisa dilihat budaya kita itu layak lah dipakai. Seperti contoh itu kayak apa Viral sekarang yang ya, viral sekarang juga itu pacu jalur. pakai jalur. Nah, Gimana Mas Fadil? eh, saya setuju sih dengan Mas Rizal ini, apalagi kan Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan budaya. Pastinya budayanya itu bermacam-macam. Eh, itu pastinya akan lebih menarik gitu untuk diperkenalkan ke dunia luar. Karena banyak budaya di Indonesia ini sebenarnya bagus-bagus, tapi karena generasi mudanya yang tidak melestarikan budayanya itu mungkin bisa hilang budaya dari Indonesia ini. Gitu. Oh, jadi memang pendekatannya harus relevan ya. Ya, Bukan cuma ini budaya kita hormati, tapi harus kita kembangkan bersama. ya bersama kita semua. Terakhir saya ingin bertanya ke kalian berdua, untuk masa depan budaya lokal di Indonesia ini gimana? Eh,
Untuk masa depan budaya ini, saya harap generasi muda itu bisa melestarikan budaya kita ini. Jangan hanya berpaku kepada budaya luar saja. Sebenarnya kan Indonesia ini banyak budayanya yang bisa ditiru itu. Nah, sebaiknya generasi muda itu juga meniru budaya lokal ini, jangan hanya budaya luar negeri saja. Tambahnya, Mas Rizal? Kalau menurut harapan saya tentang budaya lokal di Indonesia sekarang ini, semoga kedepannya kita bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi akan tetapi kita harus melakukan dan mengenal budaya kita sendiri ke dunia luar gitu. Eh, Agar kita bisa dilihat oleh dunia luar itu eh, sebagai budaya-budaya yang layak untuk dicontoh untuk kedepannya. Ya. Dan semoga di podcast ini bisa jadi pintu kecil menuju rasa ingin tahu yang lebih besar. Terima kasih banyak untuk Mas Fadil dan Mas Rizal. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga bahan bakar untuk masa depan. Untuk kalian pendengar Lintas Budaya, ingatlah, menjaga budaya tidak selalu berarti harus bisa menari topeng dan main gamelan. Kadang cukup dengan bertanya ke orang tua, dulu waktu kecil kamu suka lagu daerah apa? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hidupkan yang diwariskan dan wariskan yang dihidupkan.